Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pengisian dokumen penetapan angka kredit konversi jabatan fungsional Pranata Komputer. Dalam video ini saya akan membantu teman-teman dalam mengisi dokumen penetapan angka kredit konversi yang selanjutnya akan saya sebut dengan Pak Konversi untuk mempermudah dalam penyampaiannya. Pak Konversi ini terdiri dari lembar konversi predikat kinerja ke angka kredit, akumulasi angka kredit, dan penetapan angka kredit. Sebelumnya saya anggap teman-teman sudah memiliki data kinerja atau SKP yang sudah dinilai dan ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Predikat kinerja yang diperoleh di dalam SKP inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penilaian angka kredit di dalam Pak Konversi. Pembuatan template dan tata cara pengisian pada Pak Konversi ini sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Pada template ini terdapat 3 sheet utama yang akan kita isi. Setiap sheet memiliki fungsinya masing-masing. Sheet pertama adalah konversi predikat kinerja ke angka kredit, di mana kita akan mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Sheet kedua adalah akumulasi angka kredit, di mana kita menjumlahkan angka kredit dari beberapa periode penilaian kinerja sesuai SKP. Dan terakhir, sheet penetapan angka kredit, di mana kita menetapkan jumlah akhir angka kredit yang diperoleh. Pada sheet ini juga terdapat rekomendasi pengembangan karir bagi pejabat fungsional. Sebelumnya, saya sudah memasukkan data salah satu pejabat fungsional Pranata Komputer ke dalam template ini. Hal ini untuk memudahkan baik bagi saya untuk menjelaskan ataupun bagi teman-teman untuk memahami. Selain itu juga untuk mempersingkat waktu dalam menjelaskannya. Langkah pertama, kita akan memulai dengan sheet konversi predikat kinerja ke angka kredit. Pada sheet ini, kita akan mengisi data predikat kinerja yang diperoleh dari evaluasi penilaian SKP. Pertama, pada bagian KOP, dapat disesuaikan dengan satuan kerja masing-masing pegawai. Pada bagian penomoran, dapat disesuaikan juga sesuai dengan tata cara penomoran di satuan kerja masing-masing pegawai. Pada kolom instansi, masukkan nama instansi tempat pegawai bertugas. Dalam contoh kasus ini, pegawai bertugas di instansi Kementerian Pertahanan. Di bagian periode, isikan periode evaluasi penilaian kinerja, misalnya tahun 2024. Dalam kasus ini, periode penilaian dilakukan secara periodik, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2024. Di kolom nama, masukkan nama lengkap pegawai beserta gelar yang dimilikinya. Gelar yang dapat dicantumkan adalah gelar yang sudah diakui oleh BKN, dibuktikan dengan surat pencantuman gelar yang diperoleh dari BKN. Pada kolom NIP, nomor seri kartu pegawai, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, saya rasa cukup jelas. Dapat diisi dengan data pegawai yang akan dikonversi angka kreditnya. Di dalam pangkat golongan ruang TMT, masukkan pangkat, golongan, dan TMT pangkat terakhir pegawai. Misalnya penata muda tingkat 1, 3B, 1 April 2022. Pada kolom jabatan TMT, masukkan jabatan fungsional dan TMT jabatan terakhir pegawai. Misalnya Pranata Komputer Ahli Pertama, 2 Juni 2020. Di kolom unit kerja dan instansi, isikan dengan satker pegawai tersebut ditugaskan saat ini. Misalnya unit kerja Pusat Data dan Informasi dan instansi Kementerian Pertahanan. Selanjutnya pada kolom predikat, masukkan predikat yang didapat, misalnya baik atau sangat baik. Predikat ini berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai atau SKP.
Selain predikat baik dan sangat baik, ada juga predikat butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Namun sangat jarang sekali pegawai yang memperoleh di antara ketiga predikat tersebut. Kemudian di kolom persentase, isikan persentase sesuai dengan predikat kinerjanya. Jika sangat baik, maka persentasenya 150%. Baik 100%, butuh perbaikan 75%, kurang 50%, dan sangat kurang adalah 25%. Pada contoh, yang bersangkutan memperoleh predikat sangat baik, maka persentasenya adalah 150%. Selain itu, karena evaluasi penilaian SKP yang bersangkutan dilakukan secara periodik, maka persentasenya dikalikan jumlah bulan penilaian periodik dibagi jumlah bulan dalam setahun, yaitu 8/12 dikali 150% sama dengan 100%. Hal ini akan mempengaruhi angka kredit yang didapatkan. Setelah itu, pada kolom koefisien per tahun, isikan nilai atau angka koefisien per tahun sesuai dengan jenjang jabatannya. Untuk kategori keahlian, 12,5 adalah nilai koefisien per tahun dari Pranata Komputer Ahli Pertama, 25 untuk Pranata Komputer Ahli Muda, 37,5 untuk Pranata Komputer Ahli Madya, dan 50 untuk Pranata Komputer Ahli Utama. Sedangkan untuk kategori keterampilan dimulai dari 3,75 untuk Pranata Komputer Pemula, 5 untuk Pranata Komputer Terampil, 12,5 untuk Pranata Komputer Mahir, dan 25 untuk Pranata Komputer Penyelia. Karena yang bersangkutan merupakan Pranata Komputer Ahli Pertama, maka koefisien per tahun diisi dengan 12,5. Kemudian pada kolom angka kredit yang didapat, isikan angka kredit hasil dari perkalian antara persentase dan koefisien per tahun, atau 8/12 dikali 150% dikali 12,5, maka diperoleh angka kredit sebesar 12,5. Pada bagian penandatanganan dan tembusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sampai sini, pastikan semua kolom terisi dengan benar sebelum melanjutkan ke sheet berikutnya. Setelah selesai mengisi sheet konversi predikat kinerja ke angka kredit, kita akan melanjutkan ke sheet akumulasi angka kredit. Pada sheet ini, semua angka kredit yang baru dan sebelumnya sudah diperoleh diakumulasikan. Pada bagian KOP, penomoran, instansi, dan masa penilaian dapat disesuaikan dan disamakan seperti pada sheet sebelumnya. Di bagian tabel keterangan perorangan, isikan data pegawai sesuai dengan yang teman-teman masukkan pada sheet sebelumnya. Kita langsung ke bagian hasil penilaian angka kredit. Di sini terdapat kolom tahun, periodik bulan, predikat, persentase, koefisien per tahun, dan angka kredit yang didapat. Sampai sini saya rasa cukup jelas karena telah dijelaskan pada sheet sebelumnya. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat beberapa periode angka kredit, dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun periode konversi angka kredit terakhir, yaitu tahun 2024. Khusus untuk tahun 2022 diisi dengan total angka kredit integrasi. Sementara untuk tahun 2023 dan tahun selanjutnya diisi dengan angka kredit konversi. Pada tahun 2022, angka kredit integrasi yang bersangkutan adalah 70,257. Pada tahun 2023, angka kredit konversi yang bersangkutan adalah 18,75. Dan angka kredit yang saat ini diperoleh pada periode Januari sampai dengan Agustus 2024 adalah 12,5. Sehingga jumlah angka kredit yang diperoleh sebesar 101,507.
Terus bagaimana jika di tahun yang sama kita sudah lulus S2 dan sudah mendapatkan surat pencantuman gelar dari BKN? Maka dalam hal ini teman-teman bisa menambahkan satu baris baru di atas atau di bawah baris akumulasi angka kreditnya. Misalkan yang bersangkutan lulus S2 pada tahun 2024. Kita bisa menambahkan satu baris di atasnya. Kemudian pada kolom tahun diisi 2024. Pada kolom periodik atau bulan diisi dengan keterangan pengembangan kompetensi. Pada kolom predikat, presentase, dan koefisien per tahun bisa diisi dengan tanda strip. Dan pada kolom angka kredit yang didapat diisi dengan angka kredit yang diperoleh dari pengembangan kompetensi, yaitu 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Karena yang bersangkutan adalah golongan 3B dan untuk naik pangkat ke golongan 3C dibutuhkan angka kredit sebesar 50, maka angka kredit pengembangan kompetensinya adalah 25% dikali 50 sama dengan 12,5. Dengan penambahan angka kredit dari pengembangan kompetensi tersebut, maka jumlah angka kredit yang diperoleh juga bertambah. Selanjutnya, pada bagian penandatanganan dan tembusan dapat disesuaikan dan disamakan seperti pada sheet sebelumnya. Setelah selesai, kita tinjau kembali angka kredit yang terakumulasi dan pastikan semua data telah sesuai. Langkah terakhir adalah melengkapi sheet penetapan angka kredit. Di sini kita akan memasukkan hasil akhir angka kredit yang sudah terakumulasi dan memberikan pertimbangan. Pada bagian KOP, penomoran, instansi, dan masa penilaian dapat disesuaikan dan disamakan seperti pada sheet sebelumnya. Di bagian tabel keterangan perorangan, isikan data pegawai sesuai dengan yang teman-teman masukkan pada sheet sebelumnya. Selanjutnya langsung ke bagian hasil penilaian angka kredit. Di sini terdapat kolom penetapan angka kredit lama, baru, jumlah, dan keterangan. Di bawah penetapan angka kredit terdapat 5 poin, di antaranya 1. Angka kredit dasar yang diberikan, 2. Angka kredit jabatan fungsional lama, 3. Angka kredit penyesuaian atau penyetaraan, 4. Angka kredit konversi, 5. Angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan. Angka kredit dasar, angka kredit jabatan fungsional lama, dan angka kredit penyesuaian atau penyetaraan ini biasanya diisi jika pegawai tersebut diusulkan perpindahan jabatan, promosi, atau penyetaraan. Fokus kita saat ini adalah angka kredit konversi dan angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan. Pada angka kredit konversi, di bagian kolom lama diisi dengan akumulasi angka kredit dari integrasi tahun 2022 sampai dengan konversi satu periode sebelum periode penilaian terakhir atau saat ini. Dalam hal ini yaitu tahun 2023. Angka kredit tahun 2022 yaitu 70,257 dan angka kredit tahun 2023 yaitu 18,75. Setelah dijumlahkan maka diperoleh angka kredit sebesar 89,007. Di bagian kolom baru, kita masukkan angka kredit yang saat ini diperoleh, yaitu 12,5. Selanjutnya pada angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan, di bagian kolom baru dapat dimasukkan angka kredit yang diperoleh dari pengembangan kompetensi, yaitu sebesar 12,5. Jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh adalah sebesar 114,007. Kemudian, keterangan angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jenjang dapat dimasukkan di sebelahnya pada kolom pangkat dan kolom jenjang jabatan.
Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan berbeda-beda berdasarkan jenjang jabatannya. Untuk kategori keahlian, angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat peranata komputer ahli pertama adalah 50 dan jenjang jabatannya adalah 100. Peranata komputer ahli muda, angka kredit minimal untuk kenaikan pangkatnya adalah 100 dan jenjang jabatannya adalah 200. Peranata komputer ahli madya, angka kredit minimal untuk kenaikan pangkatnya adalah 150 dan jenjang jabatannya adalah 450. Dan untuk peranata komputer ahli utama, angka kredit minimal untuk kenaikan pangkatnya adalah 200 dan angka kredit minimal untuk kenaikan jenjang jabatannya tidak ada karena ahli utama merupakan jabatan tertinggi dalam kategori keahlian. Sedangkan untuk kategori keterampilan, angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan peranata komputer pemula sama, yaitu 15. Peranata komputer terampil, angka kredit minimal untuk kenaikan pangkatnya adalah 20 dan jenjang jabatannya adalah 60. Peranata komputer mahir, angka kredit minimal untuk kenaikan pangkatnya adalah 50 dan jenjang jabatannya adalah 100. Dan untuk peranata komputer penyelia, angka kredit minimal untuk kenaikan pangkatnya adalah 100 dan angka kredit minimal untuk kenaikan jenjang jabatannya tidak ada karena penyelia merupakan jabatan tertinggi dalam kategori keterampilan. Jadi, karena yang bersangkutan adalah peranata komputer ahli pertama, maka pada kolom pangkat diisi 50 dan kolom jenjang jabatan diisi 100. Selanjutnya, di bawahnya ada keterangan kelebihan atau kekurangan angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatannya. Penentuan keterangan kelebihan atau kekurangan dapat dilihat dari jumlah angka kreditnya. Seperti yang diketahui, jumlah angka kredit yang bersangkutan adalah 114,007. Maka yang bersangkutan kelebihan angka kredit dari yang dipersyaratkan, yaitu kelebihannya sebesar 14,007, baik untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatannya. Kenapa kelebihan angka kredit pada kolom pangkat ditulis 14,007, tidak 64,007? Karena yang bersangkutan akan naik pangkat ke 3C dan sebelumnya sudah pernah naik pangkat ke 3B. Dari sini diketahui ada 2 kali kenaikan pangkat dan setiap naik pangkat dibutuhkan 50 angka kredit. Jika ditotal jadi 100 angka kredit, sehingga kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya tetap ditulis 14,007. Kemudian di bawahnya lagi terdapat kolom pertimbangan. Di dalam kolom ini dapat diberikan pertimbangan terhadap pegawai dengan melihat jumlah angka kredit kumulatifnya. Jika memenuhi syarat kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, pada kolom ini bisa diisikan dengan keterangan dapat dipertimbangkan dan belum dapat dipertimbangkan jika tidak memenuhi syarat. Pada contoh kasus ini, yang bersangkutan memenuhi syarat angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya. Maka dalam kolom pertimbangan dapat diisi dengan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi peranata komputer jenjang ahli muda pangkat atau golongan ruang penata 3C. Selanjutnya, pada bagian penandatanganan dan tembusan dapat disesuaikan dan disamakan seperti pada sheet sebelumnya. Jika sudah yakin dengan semua data yang dimasukkan, teman-teman bisa melanjutkan ke langkah terakhir. Langkah terakhir adalah menyimpan pak konversi yang sudah diisi tadi.
Sebelum menyimpan dokumen pak konversi ini, pastikan teman-teman meninjau kembali semua sheet yang telah teman-teman isi. Periksa apakah angka kredit yang dikonversi dan diakumulasi sudah benar, serta apakah data perorangan dan periode kinerja sudah sesuai. Pada sheet konversi predikat kinerja ke angka kredit, pastikan predikat dan angka kredit yang terkonversi sudah sesuai dengan hasil evaluasi penilaian kinerja SKP. Di sheet akumulasi angka kredit, periksa apakah total angka kredit sudah terakumulasi dengan benar. Terakhir, pada sheet penetapan angka kredit, pastikan pertimbangan pengembangan karir dan angka kredit yang ditetapkan sudah sesuai. Jika semuanya sudah benar, teman-teman dapat menyimpan file dokumen pak konversi ini, mencetak dan mengajukan penandatanganan untuk proses penetapan resmi. Terima kasih kepada teman-teman karena telah mengikuti tutorial ini. Saya harap tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam mengisi dokumen penetapan angka kredit konversi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi bagian Subadmin Japo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.